warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah kita mengawali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian. Sampai pada hari ini, tepat di hari Jumat, kita sekalian masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan tentunya Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzah. Sholawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Rasulullah bersabda, "Afdal a'mal 'ala dhahri al-ardi salah satu." Ada 3 amal yang dianggap baik, dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah thalabul ilm, orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan amal yang afdal yang kita lakukan di atas bumi. Sebab kita mengetahui bersama saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia itu dengan keilmuan dan ketakwaannya. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia itu karena keilmuannya dan ketakwaannya. Ilmu ini menjadi fondasi yang sangat penting, sehingga Rasulullah pun pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimin." Mencari ilmu itu diwajibkan bagi kaum muslim, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, diwajibkan untuk mencari ilmu. Sebab apapun yang kita lakukan di alam dunia, mau mencari kebahagiaan dunia, harus tahu ilmu. Kebahagiaan akhirat juga harus ilmu. Terlebih kebahagiaan dua-duanya, maka jelas harus tahu ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-huma fa'alaihi, wa man arada al-huma fa'alaihi. Barang siapa yang kepengin mencari kebahagiaan dunia, maka harus tahu keilmuannya. Barang siapa yang ingin bahagia akhirat, maka harus tahu ilmunya. Terlebih bahagia dua-duanya, maka jelas harus tahu ilmu. Bahkan dalam ajaran Islam mengajarkan, orang mencari ilmu ini dimulai saat kita lahir di alam dunia, masuk dalam pengayunan seorang ibu, sampai masuk ke liang landak, kita masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Saudaraku, kenapa orang yang sudah masuk di alam kubur masih mencari ilmu? Kita melihat kenyataan di lapangan. Tatkala ada orang meninggal dunia, sudah dimakamkan, di atas kubur itu ada seorang mutin atau seorang koyin yang menakil. Ini menandakan orang yang sudah masuk di alam kubur di liang landak pun masih butuh ilmu. Seorang mutin itu memberikan bekas ataupun pepeling, man robuka, sopo pangeran, man nabiyuka, man kitabuka, man dinuka ilahiri sampai selesai. Semua itu agar supaya ahli kubur ini bisa menirukan dan mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh mutin saat nanti orang yang taziah kembali meninggalkan 7 langkah terakhir orang yang bertaziah, maka datanglah malaikat mungkar wa nakir yang akan menanyakan pertanyaan dalam kuburnya. Harapan kita adalah seorang yang baru meninggal setelah diwejang, dibekas, diberikan pepeling oleh seorang mutin, nantinya dia bisa menjawab pertanyaan dalam kuburnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama menelaah betapa begitu pentingnya arti sebuah ilmu. Maka dari itu mudah-mudahan kita sekalian, terutama yang masih muda-muda, yang masih anak-anak,
gigihlah belajar mencari ilmu. Senanglah belajar untuk supaya senantiasa Allah memberikan pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan, baik ilmu agama, ilmu umum, ataupun ilmu segalanya. Yang penting ilmu tersebut adalah ilmu yang tatkala dipelajari akan lebih cenderung mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wajihadu fisabilillah. Amal yang mulia di hadapan Allah adalah berjihad di jalan Allah, saudara. Berjihad ini tidak harus menunggu kita kaya, kita memiliki segalanya. Ketika kita mampu dengan materi itu jauh lebih bagus, maka jihadkan materi kita. Kita mulai latihan untuk berjariah, membangun masjid, membangun madrasah, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun fasilitas umum seperti mungkin tempat gedung pertemuan atau jalan setapak atau mungkin jalan-jalan umum atau mungkin tempat. Ketika kita mau berjariah, selagi yang kita jariahkan masih digunakan, selalu Allah akan memberikan pahala yang lebih tidak akan putus-putusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tatkala kita sudah tidak mampu secara materi, nanti bisa kita berjihad dengan cara lisan, memberikan mau'idhah, memberikan saran nasihat, saling mengingatkan dengan pesan-pesan yang baik. Apapun yang ketika minimal kita dalam hati ini kan tidak setuju melihat kemungkaran, ini juga dalam rangka beramar ma'ruf nahi anil munkar. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga adalah wal kasbu minal halal, mencari rezeki atau menjemput rezeki dengan cara yang baik, yang halal. Kita tahu persis situasi kondisi saat ini bikin carut marutnya kehidupan di alam ini. Ada istilah semuanya memakai uang. Apa-apa kita butuh duit, butuh uang untuk kegiatan, untuk beribadah dan sebagainya. Kalau kita tidak sadar, dengan sadar-sadarnya maka kita menghalalkan segala cara, saudara. Di sini kita dianjurkan oleh Allah kita kepengen mempunyai amal yang dipandang mulia dan diberikan pahala yang baik, yang besar oleh Allah, maka berkasbu min halal, mencari rezeki dengan cara yang baik atau yang halal, baik yang jadi pedagang, yang jadi petani, yang jadi pegawai, ataupun yang jadi abdi masyarakat. Semuanya kita niatkan juga selain dalam rangka wal kasbul halal, diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Saya yakin dengan tiga amal ini, amal tiga ini adalah amal-amal yang sangat-sangat berat. Kita harus minta kepada Allah, minta pertolongan. Mudah-mudahan thalabul ilmi, ya kala-kala kita melatih diri kita untuk senang mencari ilmu. Setidaknya kita harus senang dengan orang yang ahli ilmu, mendekat dengan majelis taklim, dengan tempat-tempat yang di situ adalah untuk tukar kalbu atau mungkin memberikan kajian-kajian motivasi pada diri kita masing-masing. Wal jihad di jalan Allah kita berlatih. Mudah-mudahan tenaga, pikiran, materi yang Allah titipkan kepada kita, mulailah kita berbagi, mulailah kita memikirkan untuk kepentingan ukhrawi. Ada bahasa, jangan sampai dunia meninggalkan kita sebelum kita meninggalkan dunia. Artinya apa, saudara? Kekayaan, materi yang kita miliki adalah urusan dunia. Di kemudian hari pasti akan meninggalkan kita. Maka sebelum dunia meninggalkan kita, baiknya kita adalah meninggalkan dunia. Ambillah dunia ini untuk ditasarrufkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pecinta dunia yang sejati. Maka dunia ini akan ketemu di alam akhirat nanti menjadi pemandangan kubur, menjadi kebahagiaan bagi kita sekalian. Yang terakhir itu tadi adalah berkas minal halal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki-rezeki yang halal. Marilah kita jemput rezeki halal dengan yang halal dengan cara di pagi hari. Sebelum kita melakukan aktivitas, seyogianya kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat minimal dengan sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah. Ya, kita adalah ibadah, tapi insya Allah dengan kebaikan kita melakukan sholat duha, Allah akan memberikan rezeki yang halal, yang berkah, dan memperlancar usaha kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran milik Allah, kesalahan milik saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.